Oke, selamat berjumpa kembali di channel Mata Timur Story. Kembali lagi bersama dengan saya Del Neonop di sini. Di sini kita akan mengerjakan atau kita akan sama-sama melihat bagaimana caranya kita mengisi atau melaporkan harta kekayaan kita secara online. Kita tahu bersama bahwa untuk mengisi harta kekayaan ini menjadi salah satu syarat dalam pencairan tunjangan atau tambahan perbaikan penghasilan, dan saya baru saja mengaktifkan akun saya melalui dinas. Nah, untuk mengakses untuk melaporkan eh, harta kekayaan kita melalui PC, Bapak Ibu bisa membuka Google Chrome, kemudian mengetikkan Google dan cari yang namanya Siharka. Siharka. Nah, Siharka kemudian di enter, nanti sudah muncul siharka.menpan.go.id. Jadi halamannya ini. Kita klik Siharka. Tunggu prosesnya. Di sini akan muncul gambar sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN. Ada gambar motor, mobil, rumah, uang. Ini ada perkebunan, ada barang-barang emas dan barang-barang berharga lainnya. Oke. Untuk username dan passwordnya kita mengaktifkannya harus melalui admin dinas. Nah, untuk admin dinas di khususnya untuk guru SMA itu ada nomornya di sini. Nah, ini. Jadi kita harus membuatkan secara kolektif dalam bentuk file Excel yang mana data-datanya yang pertama nomor urut, kemudian nama-nama lengkap guru-guru PNS, kemudian ada NIP, ada jenis kelaminnya, ada pangkat dan golongannya, ada gelar depan dan gelar belakang, kemudian ada nama sekolah, email yang aktif, dan juga nomor HP yang aktif. Jangan lupa ya, itu diisikan semuanya. Kemudian untuk kontak person SMA, khusus guru SMA, dikirim ke nomor ini. Admin dinasnya atas nama Pak John. Nanti kalau sudah dikirim, admin akan mengkonfirmasi balik ke nomor yang mengirim. Kemarin saya kirim langsung dijawab dan sudah saya kantongi username dan passwordnya. Oke, kita kembali ke laptop. Teman-teman, untuk kalau sudah dapat username-nya, maka kita masuk ke eh, apa namanya, halamannya. Jadi username-nya itu biasa NIP 1987, ya ini punya saya. Kita login. Login nanti ada kode captanya, perhatikan baik-baik, kemudian diisi dan klik tombol login. Login gagal saudara-saudara. Kita login 58304. Nah, login berhasil. Nah, ini adalah halaman depan daripada tampilan eh, sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN atau yang disingkat Siharka. Ini ada jumlah pelaporannya dan kita coba, ini karena saya sudah isi, namun biasa muncul untuk pertama kalinya diminta untuk mengganti password dan profilnya dilengkapi. Jadi untuk profilnya kita harus isi nama, tempat lahir kita, alamat kita, TMT pangkat kita, TMT golongan kita, dan juga ada NPWP. Jadi kita setelah melengkapi semuanya, kita masuk ke daftar laporan. Nah, untuk daftar laporan kita lihat, ini coba kita edit. Yang pertama data pribadi dulu, nama, tempat tanggal lahir ini cukup jelas, diisikan semuanya sampai NPWP. Kemudian kita lanjut ke data keluarga. Di sini data keluarga, misalnya kalau sudah menikah berarti kita input baru, ada nama istri atau nama suami, tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal nikah, statusnya atau pekerjaannya PNS atau non PNS. Kemudian kalau dia bekerja maka penghasilannya berapa, kalau tidak ada dikosongkan atau isi angka 0. Kemudian jangan lupa isi alamat rumahnya. Kita lanjut ke berikut, ke harta kekayaan. Di sini ada akan mengisi, ada harta bergerak dan sebagainya. Kita isi, di sini ada info, tombol info, ini adalah keterangan yang bisa membantu kita. Nah,
Untuk mengisi, misalnya ini saya input baru, input tanah dan bangunan. Jadi kalau ada tanah dan rumah kita input, dan usahakan kalau rumahnya sudah punya IMB baru diisikan. Kalau belum ada sebaiknya ya kita isi tanah saja misalnya, karena tanah itu ada bukti pajaknya, luas tanahnya dan atas namanya, alamat tanahnya di mana, tahun perolehannya, kemudian harga perolehannya, dan ada total NJOP saat pelaporan. Jadi itu bisa dilihat pada bukti pajak bumi dan bangunan yang kita bayar setiap tahun, itu ada semuanya di situ. Kemudian kita klik simpan dan kita isi lagi, kalau ada rumah kita input, dan ada harta bergerak. Ini ada alat transportasi berupa pesawat udara, kapal laut, mobil, sepeda motor dan mesin lainnya. Itu juga kita input di sini. Kalau bingung silahkan klik tombol infonya di sini. Ada motor dan sebagainya. Kemudian untuk peternakan perikanan juga sama, bisa lihat infonya di sini. Ada peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan dan sebagainya. Cukup jelas ya. Dan di sini ada logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antik lainnya. Kalau saya kemarin saya laporkan keyboardnya. Keyboard Yamaha PSR saya laporkan. Kemudian ada surat berharga di sini. Kalau bingung silahkan tekan informasinya. Di sini nomor urut, jenis surat berharga, misalnya ada saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Ini cukup jelas. Kemudian pindah ke uang tunai dan deposito. Untuk uang tunai juga sama. Bisa klik infonya. Jadi uang tunai, ada deposito, ada giro, ada tabungan dan lainnya bisa diisikan di sini. Jadi kalau menabung di koperasi, menabung di bank bisa diinput di sini, dan ada deposito. Kemudian piutang. Jadi kalau kita punya harta piutang dengan orang lain, kita bisa mengisinya di sini, ada infonya di sini. Dan juga yang berikutnya adalah hutang. Jangan lupa diinput. Kalau saya utangnya banyak, jadi saya input informasinya di sini. Adalah pinjaman baik berupa uang maupun fasilitas kredit, aset yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami istri tanggungan lainnya. Nah ini nomor urut, nama penerima pinjaman dan sebagainya, nama pemberi dan sebagainya, nomor rekening, dan harus dijelaskan semuanya. Kemudian baru kita pindah ke penghasilan. Untuk penghasilan itu diisikan per tahun. Nah untuk tombol penghasilan ini bisa diperhatikan di formulir pajak yang biasanya dilaporkan setiap tahun atau form SPT-nya, itu jelas untuk rangkuman dan ringkasan penghasilan semuanya terisi per tahun di situ diisikan. Kemudian dari profesi dan keahlian kita, di sini bisa isi tunjangan profesi. Sebagai guru kalau sudah sertifikasi bisa isi di sini. Kemudian ada tahap penghasilan dari usaha lainnya. Kalau saya kemarin saya isi penghasilan dari Google AdSense. Saya laporkan. Jadi kalau ada penghasilan lain diisikan di sini. Misalnya sambil ya ada pekerjaan sampingan diisi saja, kalau tidak ya tidak usah. Dan ada penghasilan dari hibah dan lainnya. Kemudian ada penghasilan dari suami istri yang bekerja, itu dihitung per tahun. Jika istrinya seorang PNS atau ASN bisa lihat juga pada form SPT-nya, atau dikalikan gaji pokok dikali 12 bisa mendapatkan hasilnya. Oke. Kita pindah lagi ke menu pengeluaran. Di sini pengeluaran rutin jelas dihitung per tahun. Misalnya kita hitung dari biaya transportasi, biaya BBM, makan minum setiap hari, dikalkulasikan setahun kemudian diisikan, dan ada pengeluaran lainnya. Ya pengeluaran lainnya ini kan misalnya ke pengeluaran, kalau di NTT kan kita ada istilah kumpul keluarga, bisa dihitung dan diisi di sini. Kemudian pada akhirnya kita selesai di tombol keterangan pelaporan, bisa diisi dengan pelaporan pertama, pelaporan untuk naik jabatan dan lain-lain. Oke, kalau sudah selesai kita selesai dan kita lihat laporannya. Nanti datanya tersimpan. Nah, di sini akan muncul detail pelaporannya, data keluarganya belum terisi, namun di sini sudah lengkap. Kemudian bisa kita cetak, ada menu cetaknya. Dia akan terdownload file PDF untuk menu cetaknya. Jadi kalau sudah lengkap, nah dia akan seperti ini. Jadi modelnya jelas seperti data yang kita input
secara manual kemarin, tapi ini langsung di-download dan ini masih dalam bentuk draft. Kemudian nanti ada surat pernyataannya yang bisa ditempelkan meterai 6000 untuk keperluan arsip, kita bisa download dan simpan. Kemudian di sini ada menu edit, dan kalau sudah selesai semuanya kita langsung bisa kirim ke inspektorat. Kita kirim inspektorat dan pada akhirnya kita cetak bukti lapornya. Bukti lapornya itu juga nanti ketika kita klik dia dalam bentuk PDF seperti ini. Nah ini. Jadi kalau sudah dikirim ke inspektorat dia akan muncul seperti ini. Perhatikan status pelaporannya, kita masih ada pada tahap input. Nanti kalau sudah tahap kirim dia verifikasi dan pada akhirnya dia muncul telah terverifikasi. Nah, saya pikir untuk pelaporan ini sudah cukup jelas, dan kalau memang masih kurang jelas kita akan memperjelasnya di lain kesempatan. Akhir kata, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan membuat tersinggung atau membuat Bapak Ibu kurang hati, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Dah.